أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di majelis ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala urusan kita, dijadikan kita ini istiqamah dengan kebaikan, dengan ketakwaan, dijadikan kita ini tidak lalai dengan amalan-amalan yang terkadang orang itu merasa amalannya sudah banyak sehingga terkadang tidak termotivasi untuk menjalankan amal ibadah dengan baik. Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-266, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan sebuah ayat yang mana ayat itu adalah sebuah perumpamaan supaya setiap orang itu tidak lengah, tidak merasa tertipu dengan amal ibadah yang dilakukannya, akan tetapi supaya tetap istiqamah dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan, baik di masa tua, baik di masa mudanya sampai di masa tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nab tajri min tahtihal anhar. Apakah ingin di antara kalian, apakah ingin seseorang di antara kalian itu untuk memiliki kebun-kebun kurma dan kebun-kebun anggur tajri min tahtihal anhar, yang mana di bawah perkebunan itu mengalir sungai-sungai, lahu fiha min kulli thamarat, orang itu juga mempunyai segala macam buah-buahan di dalam perkebunannya itu. Fa asabahul kibar wa lahu dzurriyyatun dzu'afa. Kemudian masuklah masa tuanya, datanglah masa tuanya, sementara anak-anaknya masih dalam keadaan kecil-kecil. Fa asabaha ya'sarun fihi narun fahtaraqat. Maka kemudian di masa tuanya itu kebunnya itu diterpa angin yang sangat panas, yang akhirnya menjadikan kebun itu dan pohon-pohon yang ada di dalamnya terbakar hangus.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Umar ibn al-Khattab pernah bertanya kepada para sahabat tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-266 ini. Apa maksudnya? Maka Abdullah ibn Abbas pun memberikan jawaban dari apa yang ditanyakan oleh Umar ibn al-Khattab. Beliau menyampaikan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat di atas tadi, yaitu perumpamaan orang yang di masa mudanya itu rajin untuk beribadah, rajin melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di masa tuanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya. Ternyata orang itu justru tidak kuat dengan ujian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masa tuanya, dan akhirnya orang itu memperbanyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang justru menjadikan amalan-amalan yang dilaksanakan di masa mudanya itu semuanya habis karena keburukan di masa tuanya. Para ulama menyampaikan, dari perumpamaan inilah kita sebagai kaum muslimin tidak boleh terlalu pede bahwasannya semua amal ibadah kita yang telah kita jalankan itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian memang terkadang kita mendapatkan ada orang itu yang suka menghitung-hitung amal baiknya, yang suka mengenang amal ibadahnya. Umurnya sudah 50, dia sudah beriman menjalankan rukun Islam sejak umur 11 tahun. Kan berarti sudah 40 tahun menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Artinya dia sholat sudah 40 tahun, dia infak, dia sedekah sudah 40 tahun, haji juga sudah beberapa kali, umroh juga sudah sering. Terkadang ada orang dengan mengenang segala amal baiknya menjadikan orang itu justru malas, tidak termotivasi untuk menjalankan amal ibadah di masa tuanya karena sudah merasa kenyang beribadah. Ibarat kata kalau orang itu berdagang, dia sudah merasa banyak keuntungan, dia sudah merasa banyak investasi ataupun keuntungan yang dia miliki, maka tatkala di usia tuanya dia tidak lagi termotivasi untuk mencari keuntungan yang lebih banyak. Kalau itu sebuah perdagangan mungkin tidak mengapa, akan tetapi kalau itu yang kita lakukan terhadap amal baik yang sudah kita lakukan, amal ibadah yang telah kita lakukan di masa lalu kita, maka justru hal seperti itu terkadang menjadikan kita tidak termotivasi untuk menjalankan amal ibadah di masa tua kita. Yang terbaik bagi kita bersyukur terhadap apa yang sudah kita lakukan di masa muda kita, dari amal ibadah, dari perbuatan-perbuatan baik, ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan di masa tua kita tetap istiqomah. Tidak usah mengenang kebaikan-kebaikan yang sudah berlalu, anggap saja itu sudah berlalu, biarlah menjadi catatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
jadikan seakan-akan kita ini masih sedikit melakukan amal ibadah, sehingga tidak memiliki banyak, merasa tidak memiliki banyak amalan tatkala akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita merasa seperti itu, insya
di era milenial di mana segala sesuatu itu bisa kita raih dengan handphone kita. Terkadang tidak sadar kita ini di komunitas-komunitas, di WhatsApp grup yang kita berada di dalamnya, dengan kita nyinyirin teman kita dengan komentar yang buruk, tidak sadar kita ini kalau sedang menggolimi orang lain. Hal-hal yang kecil seperti itu hendaknya dari sekarang ini kita berhenti untuk melakukannya. Apalah artinya dosa kecil kalau setiap hari kita melakukannya. Kecil pun akan menjadi besar. Berbeda kalau seseorang itu merasa, ya Allah, saya kemarin ini sholatnya terlambat, merasa dengan sholat terlambat, merasa dengan tidak bangun sholat di rumah, itu merasa kayak melakukan dosa besar. Orang yang mempunyai perasaan seperti itu kemudian dia cepat-cepat untuk beristighfar, cepat-cepat kembali kepada Allah untuk tidak melanggar seperti itu lagi. Itu termasuk orang-orang yang baik, dalam artian setiap kesalahan yang dia rasakan dia langsung beristighfar. Dan mudah-mudahan orang yang seperti itu tidak termasuk orang yang lalai dengan amalan-amalannya sendiri. Jadi terkadang kita ini capek, dari luar kota, kesibukan banyak, datang orang sholat isya sudah, jamaah sholat isya sudah berlalu, akhirnya kita langsung ke rumah kita istirahat, di rumah kita makan, tidak taunya bersandar sebentar karena memang capek, bangun waktu azan subuh. Artinya kisahnya terlewatkan. Kalau kita dalam keadaan seperti itu merasa kita melakukan kesalahan yang sangat besar, itu bertanda kita masih ada kebaikan di dalam hati kita. Langsung cepat kita menunaikan sholat isya, kemudian kita ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Jangan malah besok aja sholat isyanya 8 rakaat sambil mengkotot yang ditinggalkan sekarang. Ataupun tambah kita meninggikan selimut kita, ya sudah karena emang terlambat dan lupa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang diterangkan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita yang sudah istiqomah dengan sholat berjamaah, istiqomah dengan akhlak-akhlak yang baik, istiqomah dengan ketaatan-ketaatan dan kebaikan, kemudian tatkala kita mendapatkan kesempatan untuk berbuat buruk, kesempatan untuk menzalimi orang lain, jangan itu kita mengambil ataupun melakukannya. Yang ditakutkan adalah kita nanti termasuk seperti halnya orang yang dikabarkan di dalam riwayat ini, yang kebaikannya itu banyak seakan-akan seperti gunung, menjadi tidak ada artinya hanya karena di masa tuanya orang itu tatkala setiap kali mendapatkan kesempatan untuk berbuat buruk, dia ambil kesempatan itu untuk berbuat buruk. Hal yang kedua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara perbuatan-perbuatan yang bisa menipu seseorang dengan amalan-amalan yang dia lakukan, kalau orang itu suka beramal, suka beribadah, suka melakukan ketaatan-ketaatan yang mana hal tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia ini, karena mungkin seperti yang saya sampaikan sebelumnya, banyak orang itu yang dari kakek-kakek kita yang tidak menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan cenderung banyak meninggalkan ajaran-ajaran Islam,
Sehingga terkadang kita dapatkan di masyarakat kita kekinian sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menjalankan ritual, menjalankan sesuatu yang dianggap itu adalah amal ibadah, dianggap itu adalah sunnah, dianggap itu adalah perintah dari Rasulullah SAW, padahal hal tersebut tidak pernah diajarkan, tidak pernah diminta, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, orang yang seperti itu seakan-akan orang yang beribadah tanpa ada perintah, beribadah tanpa mencontoh dari Rasulullah SAW. Sementara beliau bersabda di dalam salah satu riwayat, "Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amal ibadah, ritual-ritual, ketaatan-ketaatan yang mana hal tersebut tidak pernah kita memerintahkannya, memintahnya, kita tidak pernah mencontohkannya, fahuwa raddun, maka itu tidak ada artinya, itu akan tertolak. Orang yang suka beramal ibadah dengan dasar riwayat lemah, riwayat yang palsu, itu ibarat orang belanja dengan uang palsu. Jenengan belanja dengan uang palsu diterima napa mboten? Tidak diterima. Jenengan beribadah atas dasar riwayat yang palsu, yang lemah, diterima napa mboten? Kalau tidak pernah dicontohkan, dia tidak diterima oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita ini beribadah, menjalankan ketaatan, menjalankan kebaikan sesuai apa yang dinaskan, yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena dengan seperti itu akan meyakinkan kita bahwasannya yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Karena memenuhi syarat diterimanya amal ibadah. Syarat diterimanya amal ibadah itu kan dua. Yang pertama niat karena Allah, ikhlas. Yang kedua al-ittiba, ada sandarannya, ada dasarnya, ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang tertipu dengan amalannya adalah orang yang merasa banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan, padahal amalan-amalan itu dia lakukan tanpa ada dasarnya. Maka kelak di akhirat dia mendapatkan, dia ngaku, dia merasa amalannya banyak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap hal tersebut sebagai amalan-amalan yang baik, karena memang tidak pernah dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Hal yang terakhir yang bisa menghancurkan pahala dari amal ibadah yang kita lakukan adalah seringnya kita ini berbuat dengki, iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang sekitar kita. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah riwayat, iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulu al hasanati kama ta'kulun naru al hatabah. Jadi Rasulullah SAW menerangkan, jauhilah sifat dengki ataupun iri hati. Fa innal hasada ta'kulu al hasanat. Jika kamu sudah iri hati, jika kamu dengki terhadap orang lain, ketahuilah bahwasannya sifat dengkimu, sifat iri hatimu itu akan memakan banyak perbuatan baik, akan banyak memakan pahala-pahala amal baikmu. Tak
hasanat kama ta'kulun naru al-hatabah. Ibaratkan seperti halnya api yang menyala-nyala yang melahap kayu bakar yang kering. Jadi yang namanya kebakaran itu kan dari api yang kecil memakan menjadi besar, melahap kayu menjadi besar. Akhirnya satu hutan pun, satu gunung pun, kalau sudah itu kering dan dimakan oleh api, semuanya akan hangus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan perbuatan hasad dapat menghancurkan amal ibadah, dapat meluluhlantahkan pahala perbuatan baik sebagaimana api, karena memang perbuatan sifat hasad ini susah sekali untuk dihindari seseorang, sehingga dia betul-betul bersih, tidak pernah dengki, tidak pernah iri dengan orang lain. Yang bisa seperti itu Pak malaikat, kita yang namanya manusia ini diberikan nafsu, diberikan keinginan, itu terkadang melihat tatkala kita ini merasa kita ini sudah banyak amal ibadah, ya puasa, ya zakat, ya apa, tapi kok kesuksesan yang kita dapatkan ini lebih sedikit dari kesuksesan yang dicapai oleh tetangga kita, yang menurut kita sholat subuhnya itu kesiangan, yang menurut kita sholatnya sering tidak berjamaah, yang menurut kita infak sedekahnya kita lebih banyak, tapi kesuksesan mereka lebih banyak. Sehingga kita ini dengan sikap iri, sikap dengki terus menjadikan kita suudzon, menjadikan kita memfitnah orang lain, menjadikan kita bertindak buruk, berbuat buruk yang dapat membahayakan orang lain. Terjadinya perampokan, korupsi, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya, itu banyak yang diawali dari sifat dengki ini. Ingin memiliki apa yang belum dimiliki, ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengevaluasi diri, kita tidak dengki kepada orang lain, sehingga kita ini tidak termasuk orang-orang yang lalai, yang tertipu dengan amalan kita. Sungguh orang yang merasa amalannya itu banyak tapi dia selalu dengki, maka ibaratkan orang itu merasa untungnya banyak tapi di sisi lain hutangnya juga di mana-mana. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dapat kita jadikan renungan kita bersama, sehingga meskipun setiap hari umur kita selalu berkurang, akan tetapi mudah-mudahan kita ini selalu bisa menjaga keimanan kita, supaya kita ini selalu bisa berkontribusi untuk melakukan perbaikan-perbaikan akhlak terhadap orang yang ada di sekeliling kita dan terhadap semua penduduk negara yang kita cintai ini. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Kan kita sudah maksimal beramal, apa ciri-ciri amal kita diri semua? Yang jelas kalau pasti diterimanya kita manusia kan tidak tahu, tapi kalau kita bertanya ciri-cirinya, diantaranya adalah kita tidak menyebut, tidak mengungkit-ungkit amalan itu, tidak nyebut-nyebut, tidak memamerkan saya tahun 2003 itu mujahidin tak berikan semuanya itu aslinya, padahal dari awal niatnya sudah baik, cuma karena diungkit-ungkit biar disebut, itu yang akan menjadikan amal itu dipertanyakan. Kemudian kalau kita tandanya amal kita itu
diterima juga kita mengambil kalau amalan itu berupa materi. Materi itu kita tidak mengambilnya dari harta yang syubhat. Kemudian bertambah waktu kita ini bertambah istiqomah, bertambah waktu kita ini bertambah syukurnya, bertambah banyak istighfarnya. Lah itu mungkin diantara tanda kalau amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenangnya hati, istiqomahnya kita, semangat kita di dalam beribadah menjalankan perintah Allah, itu diantara tanda-tanda kalau amal-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo pertanyaan yang lain. Alhamdulillah. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.